Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Gempa bumi masih terjadi di Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Padang Panjang mencatat ada 184 gempa susulan yang terjadi hingga pukul 12 WIB, Selasa, 1 Maret 2022. Jumlah gempa susulan tersebut disampaikan oleh Koordinator Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Total gempa susulan ini terhitung sejak adanya gempa berkekuatan 6,1 SR yang terjadi di Pasaman Barat pada Jumat, 25 Februari 2022. Kekuatan gempa susulan terbesar kata Hamidi terjadi pada Jumat, 25 Februari 2022, pukul 11 WIB dengan kekuatan 5,2 SR. Selebihnya gempa susulan yang terjadi pada 2 hari belakang kekuatannya di bawah 4,3 SR. Sehingga masyarakat tentu harus tetap waspada mengingat situasi dan potensi gempa susulan tersebut. Sebanyak 178 gempa susulan terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, usai gempa magnitudo 6,1 melanda kawasan itu pada Jumat, 25 Februari 2022, pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Ratusan gempa susulan tersebut terjadi dengan kekuatan yang bervariasi, mulai dari magnitudo 5,1 hingga terkecil magnitudo 1,4. Dari 178 gempa susulan itu 6 diantaranya getaran gempa dapat dirasakan. Sebelumnya Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati menyebut, kekuatan gempa susulan di Pasaman Barat cenderung menurun, sehingga masyarakat diimbau agar tidak cemas terhadap gempa susulan. Pihaknya juga menyarankan pemerintah daerah agar melakukan pendataan mana rumah warga yang masih kokoh dan layak huni dan mana yang tidak. Namun yang perlu diwaspadai saat ini adalah potensi banjir bandang, akibat longsoran yang terjadi di hulu. Longsoran itu akan menjadi banjir bandang jika terjadi hujan lebat, kemudian material terbawa air melalui lembah-lembah. Rumah warga yang berada di dekat anak-anak sungai maupun lembah, lanjut Dwi Korita, memang harus mewaspadai hal ini. Untuk itu ia menyarankan pemerintah daerah melakukan pendataan. Tim penyelamat hingga Senin 28 Februari masih terus mencari sejumlah warga yang hilang sejak gempa bumi bermagnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Pasaman. Sejumlah korban diduga tertimbun tanah longsor akibat gempa. Mereka mencari korban hilang dengan memakai alat seadanya karena lokasi pencarian masih sulit dijangkau alat berat. Gempa itu tak pelak masih menyisakan kenangan pahit bagi Sapir, warga Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Lelaki Parohbaya itu hanya termangu menatap timbunan longsor yang menutup lahan seluas 5 km persegi tersebut. Anaknya hilang. Anaknya ketiganya yang bernama Sapar, tertimbun longsor dari Gunung Talamau usai gempa Jumat lalu. Setelah merasakan gempa pertama, ia langsung berkemas untuk pulang ke rumahnya. Baru beberapa meter berjalan, ia kembali merasakan gempa kedua. Beberapa menit setelah gempa kedua, ia mendengar suara gemuruh seperti bunyi pesawat yang sangat dekat. Mendengar suara gemuruh itu, lelaki Parohbaya itu langsung melangkah pulang ke rumahnya. Begitu sampai, ia menemukan rumahnya yang semi permanen itu sudah tidak bisa ditempati lagi dan hanya satu ruangan yang layak huni. Beberapa jam kemudian, hampir semua anaknya berkumpul di rumah kecuali satu lagi yang tidak kunjung datang. Hingga malam, ia baru mendapat kabar bahwa saat kejadian longsor tersebut anaknya sedang menanam nilam di ladang jagungnya.
Usai mendengar kabar itu, ia langsung pergi ke ruangan yang masih tersisa usai gempa merobohkan rumahnya. Minggu, 27 Februari 2022, ia langsung menuju lokasi longsor dan melihat bahwa posisi ladang jagung anaknya sudah rata dengan tanah. Tim pencarian korban hilang di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman masih mencari 5 orang yang hilang. Pencarian tersebut dilakukan di beberapa titik yang diduga adalah posisi korban. Beberapa titik tersebut digali menggunakan peralatan seadanya, berupa cangkul dan mesin pemotong kayu. Tidak ada alat berat yang digunakan untuk melakukan pencarian. Pencarian akan dilakukan selama 7 hari terhitung Jumat, 25 Februari 2022, dan akan diperpanjang selama 7 hari lagi jika diperlukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat 11 orang meninggal dunia, 4 hilang. Dan 13.000 warga mengungsi akibat gempa yang mengguncang Pasaman pada Jumat 25 Februari. Selain itu, lebih dari 1.400 rumah warga rusak akibat guncangan gempa. Jumlah itu belum termasuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah yang turut rusak. Sekian kabar Rantau hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.